Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang penerapan konsep bilangan kompleks pada rangkaian listrik atau RLC. Dan di sini beranggotakan Chairunisa Nuraini, Fajriah Dwi Lestari, dan saya sendiri Elvira Agustina Dewanti. Oke, untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Chairunisa. Kepadanya saya persilahkan. Ya, bilangan kompleks merupakan himpunan bilangan terbesar dalam matematika, yang secara umum bilangan kompleks itu terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Yang digambarkan dalam bilangan kompleks itu Y plus JY, dengan Y-nya itu bilangan real dan JY-nya itu merupakan bilangan imajiner. Jika X-nya sama dengan 0, maka bilangan imajiner murni terletak pada sumbu J. Sedangkan jika Y min 0, maka bilangan real terletak pada sumbu real. Bilangan imajiner didefinisikan sebagai akar min 1. Ya, lalu rangkaian listrik itu merupakan susunan komponen-komponen elektronika yang dirangkai dengan sumber tegangan menjadi satu kesatuan yang memiliki fungsi dan kegunaan tertentu. Salah satu contoh aplikasi dari bilangan kompleks ini adalah pada rangkaian RLC. Rangkaian RLC adalah rangkaian listrik yang di dalamnya mengandung resistor, induktor, dan kapasitor yang saling berhubungan secara seri maupun paralel. Pertama yang akan kita bahas adalah bilangan kompleks. Bilangan kompleks terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner akar kuadrat dari min 1. Bilangan kompleks dihasilkan dari persamaan matematika, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Salah satu cara untuk mencari solusinya yaitu dengan rumus ABC, yaitu negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Dengan diskriminannya, jika lebih dari sama dengan 0, maka akar-akarnya real. Namun, jika diskriminannya kurang dari 0, maka akar-akarnya merupakan akar imajiner. Bilangan kompleks juga memiliki sifat operasi seperti bilangan real. Yang pertama itu ada penjumlahan. Jika A plus BJ ditambah C plus DJ sama dengan A plus C ditambah B plus D dikalikan J. Lalu yang kedua pengurangan, A plus BJ dikurang C plus DJ sama dengan A min C plus B min D dikalikan J. Lalu yang ketiga perkalian, A plus BJ dikali C plus DJ sama dengan AC plus A DJ ditambah BJ kali C plus BJ kali DJ sama dengan AC min BD plus AD plus BC dikalikan J. Lalu yang keempat ada pembagian. A plus BJ dibagi C plus DJ sama dengan AC plus BD dikali negatif AD plus BC dikali J dibagi C kuadrat min D kuadrat. Bilangan kompleks juga dapat direpresentasikan dengan beberapa cara. Yang pertama, dengan menggunakan bentuk rektangular. Misal ada bilangan kompleks Z sama dengan X plus YJ, dengan X-nya itu bagian real dan Y-nya itu bagian imajiner. Seperti pada gambar tersebut, dengan R-nya itu merupakan titik awal ke titik Z, sedangkan sudut theta itu merupakan sudut yang terbentuk dari garis R dengan sumbu X. Lalu yang kedua itu ada bentuk polar dengan beranggapan bahwa R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat, sehingga theta sama dengan tan pangkat negatif 1 Y per X, maka X plus YJ-nya sama dengan R cos theta plus JR sin theta, atau disederhanakan menjadi R cos theta plus J sin theta. Namun untuk mempersingkat tulisannya dibuat menjadi R cis theta. Lalu yang ketiga ada bentuk eksponen. Pada persamaan eksponen diperoleh X plus YJ sama dengan Re pangkat J theta.
Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Jaya. Kepadanya, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Selanjutnya, definisi rangkaian RLC sendiri. Rangkaian RLC adalah sebuah rangkaian listrik yang terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan secara seri atau paralel. Rangkaian ini membentuk osilasi harmonik dan akan beresonansi dalam cara yang sama sebagai rangkaian LC. Berikut adalah komponen-komponen rangkaian RLC. Yang pertama resistansi, reaktansi, dan impedansi. Resistansi itu hambatan yang diberikan oleh resistor. Reaktansi adalah hambatan yang bersifat reaksi terhadap perubahan arus dan tegangan. Nilai resistor berubah tergantung pada perbedaan fase tegangan dan arus. Sedangkan impedansi itu sendiri adalah keseluruhan dari sifat hambatan terhadap arus yang mencakup resistansi, reaktansi, atau keduanya. Satuan ketiga jenis hambatan ini adalah ohm. Yang kedua adalah induktor dan kapasitor. Induktor adalah komponen listrik yang menyimpan energi listrik dalam bentuk energi magnetik. Induktor menghambat arus dengan cara menurunkan tegangan berbanding lurus dengan laju perubahan arus. Berdasarkan hukum Lenz, tegangan terinduksi selalu dalam polaritas, sedemikian sehingga menjaga nilai arus sama seperti sebelumnya. Maka ketika arus meningkat, tegangan terinduksi akan melawan aliran elektron, sedangkan ketika arus menurun, polaritas akan berbalik dan mendorong aliran elektron. Hal ini disebut sebagai reaktansi. Dalam induktor, energi disimpan pada dalam medan magnetnya. Next. Nah, berikut hubungan antara tegangan dengan laju perubahan arus melalui induktor, yaitu V sama dengan L dI per dt, yang dimana V itu tegangan, L induktor, I itu arus. Reaktansi induktif dapat dihitung dengan persamaan XL sama dengan 2V FL, dengan XL adalah reaktansi induktif dalam ohm, dan F adalah frekuensi dalam hertz, dan L dalam Henry. Dan kapasitor itu komponen listrik yang menyimpan muatan listrik, tidak seperti induktor. Kapasitor justru membolehkan arus untuk melewatinya, berbanding lurus dengan laju perubahan tegangan. Arus yang melewati kapasitor adalah reaksi dari perubahan tegangan pada kapasitor tersebut. Dalam kapasitor, energi disimpan dalam medan listrik. Berikut hubungan antara arus dengan laju perubahan tegangan melalui kapasitor itu, yaitu I sama dengan C dV per dt, yang dimana V itu tegangan, C itu kapasitor, I itu arus. Reaksi kapasitif dalam dihitung dengan persamaan, yaitu XC sama dengan 1 per 2V FC. Yang dimana XC adalah reaktansi kapasitas dalam ohm, F dalam hertz, dan C dalam farad. Setelah mendapatkan reaktansi induktor dan reaktansi kapasitor, besar impedansi pada rangkaian dapat dihitung dengan persamaan, yaitu mutlak Z sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Kemudian mencari tegangan efektif pada rangkaian dengan persamaan V EF sama dengan akar VR kuadrat plus VL min VC kuadrat, sehingga sudut rangkaiannya adalah sifat rangkaian RLC tergantung pada reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif pada rangkaian tersebut. Sedangkan jika reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif sama, maka rangkaian tersebut bersifat resistif dan terjadi resonansi yang besar. Frekuensinya diketahui dengan persamaan, yaitu F R
F res sama dengan 1/2V akar 1/LC. Apabila rangkaian bersifat resistif, maka impedansi rangkaian mencapai minimum dan besarnya sama dengan nilai resistor. Tegangan pada arus bolak-balik AC, tegangan sinusoida dapat dituliskan dalam bentuk persamaan tegangan sebagai fungsi waktu, yaitu V sama dengan Vn sin 2V Ft. Cukup. Oke, untuk selanjutnya ini ada penerapan bilangan kompleks pada rangkaian yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, salah satu perhitungan yang memakai bilangan kompleks pada rangkaian RLC adalah impedansi. Untuk mencari impedansi dapat menggunakan bilangan kompleks dengan persamaan mutlak Z akar R2 ditambah XL dikurangi XC pangkat 2. Lalu Z sama dengan R ditambah XL dikurangi XCI. Lalu Z sama dengan REI theta. Nah, dengan R hambatan yang dihasilkan oleh resistor theta sama dengan artan XL min XCR. Untuk mengetahui apakah arus atau tegangan yang bergetar lebih dulu, dapat digunakan hukum Ohm, yaitu I sama dengan V per Z sama dengan V0 per Z pangkat J theta dikurangi bukan 0. Lalu yang menunjukkan arusnya ketinggalan fase sejauh bukan 0 dari tegangannya tadi. Berikut adalah contoh soal dari rangkaian RLC yang menggunakan bilangan kompleks. Nah, di sini ada rangkaian listrik ya. Untuk menghitung impedansi total pada rangkaian tersebut, perlu dicari reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif. Nah, lalu kita cari XL sama dengan 2V, FL sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 60 dikali 650 dikali 10 pangkat min 3. Lalu hasilnya ini 244,92 ohm. Lalu XC sama dengan 1 per 2V FC. FC sama dengan 1 per 2 dikali 3,14 dikali 60 dikali 1,5 dikali 10 pangkat min 6. Lalu hasilnya ini 1769,28 ohm. Lalu setelah mendapatkan reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif, dicari impedansi masing-masing komponen. ZR sama dengan 250 ditambah J0 lalu J0 ohm sama dengan 250 ohm. Lalu ZL sama dengan 0 ditambah J 244,92 ohm. Lalu ZC-nya 0 dikurangi J 24769,284 ohm. Kemudian mencari impedansi total dengan cara menjumlahkan impedansi dari semua komponen. Nah, Z total sama dengan 250 ditambah 0 ditambah J 244,92 ditambah 0 dikurangi 1769,28 ohm. Lalu Z total ini 250 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan J 244,92 dikurangi 1769,28 ohm. Z totalnya ini adalah 250 dikurangi J 1524,36 ohm. Lalu apabila ditransformasi ke bentuk polar, impedansi totalnya menjadi R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 250 kuadrat. Akar 250 kuadrat ditambah 1524,36 kuadrat. Hasilnya ini 1544,72. Lalu untuk tetanya ini 360 dikurangi tan min 1 Y per X. Tan pangkat min 1 Y per X. Lalu sama dengan 360 dikurangi tan pangkat min 1 1524,36 per 250. Lalu hasilnya ini 360 dikurangi 1,4 hasilnya 358,59. Z total sama dengan 1544,72 ohm kurang dari 358 derajat. Jika diketahui impedansi totalnya juga dapat dicari, arus total pada rangkaian tersebut
I total sama dengan V total per Z total, sama dengan 120 kurang dari 0 per 1544,72 kurang dari 358,59. Hasilnya ini 0,078A kurang dari min 353,9 derajat. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.